Shalom pendengar yang terkasih. Kembali berjumpa di Friday Podcast hari ini. Perkenalkan, saya Lili Ayuning Tias sebagai speaker pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan tentang tips memulihkan persekutuan yang retak. Mari saya mengajak pendengar Friday Podcast hari ini untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu. Saat ini Bapa izinkan kami untuk merenungkan sebuah perikop yang berjudul memulihkan persekutuan yang retak. Tuntun kami ya Bapa, agar apa yang kami renungkan boleh kami lakukan sesuai ketetapan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah telah memulihkan hubungan kita dengannya melalui Kristus dan telah memberikan kepada kita pelayanan untuk memulihkan hubungan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Teman-teman, hubungan selalu layak untuk dipulihkan. Karena inti kehidupan ialah belajar bagaimana mengasihi. Allah ingin agar kita menghargai hubungan dan berupaya untuk memeliharanya, dan bukan menolaknya ketika ada keretakan, sakit hati, ataupun konflik. Sebetulnya, Alkitab mengajar kita bahwa Allah telah memberikan kepada kita pelayanan untuk memulihkan hubungan. Karena alasan inilah, Alkitab senantiasa menjadi media pelayanan untuk memulihkan hubungan. Perjanjian baru ditulis untuk mengajar kita cara bergaul dengan sangat baik satu dengan yang lain. Paulus menulis, "Jika ada sesuatu yang kamu peroleh karena mengikut Kristus, jika kasihnya telah membuat kehidupanmu berbeda, jika berada dalam persekutuan roh mempunyai searti bagimu, hendaklah kamu sehati sepikir, saling mengasihi, jadilah sahabat-sahabat sejati." Paulus mengajarkan bahwa kemampuan kita untuk bergaul dengan baik dengan orang lain merupakan tanda kedewasaan rohani. Karena Kristus ingin agar keluarganya dikenal melalui kasih kita satu sama lain. Persekutuan yang pecah merupakan kesaksian yang memalukan terhadap orang-orang yang belum percaya. Karena itu, Paulus begitu malu karena anggota jemaat Korintus terpecah menjadi golongan-golongan yang saling memerangi dan bahkan saling memperkarakan ke pengadilan. Dia menulis, "Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya?" Paulus terkejut bahwa tidak seorang pun di dalam gereja tersebut yang cukup dewasa untuk memecahkan perselisihan itu secara damai. Dalam surat yang sama, Paulus berkata, "Aku menasihatkan dengan sangat, kamu harus hidup rukun satu sama lain. Jika Anda menginginkan berkat Allah atas kehidupan Anda, dan Anda ingin dikenal sebagai anak Allah, Anda harus belajar untuk menjadi pembawa damai." Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Teman-teman,
perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Berbahagialah orang-orang yang cinta damai, karena semua orang cinta damai." Yesus juga tidak berkata, "Berbahagialah orang yang tenang, yang tidak pernah terganggu oleh apapun." Akan tetapi, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai," yaitu orang-orang yang secara aktif berupaya menyelesaikan konflik. Pembawa damai tidak banyak karena membawa damai adalah suatu pekerjaan dan membutuhkan kerja keras. Karena kita dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, dan tujuan dari kehidupan kita di bumi adalah belajar bagaimana mengasihi dan berhubungan dengan orang lain. Maka membawa damai adalah salah satu keterampilan terpenting yang bisa kita kembangkan. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak pernah diajar bagaimana menyelesaikan konflik. Membawa damai bukanlah menghindari konflik, lari dari masalah, berpura-pura masalah tersebut tidak ada, atau takut membicarakannya. Yesus, Sang Raja Damai, tidak pernah takut akan konflik. Justru, seringkali Dia, Yesus kita, memancing konflik untuk kebaikan semua orang. Memang sih, terkadang kita perlu menghindari konflik, kadang kita juga perlu menciptakannya, dan terkadang kita perlu menyelesaikannya. Karena itu, kita harus berdoa meminta tuntunan Roh Kudus setiap saat. Membawa damai juga bukan memenuhi kebutuhan musuh. Selalu menyerah, bertindak seperti keset yang welcome, dan membiarkan orang lain selalu menginjak-injak kita bukanlah apa yang Yesus pikirkan. Dalam banyak hal, Yesus tidak mau menyerah, tetap bertahan menghadapi musuh yang jahat. Sebagai orang-orang percaya, Allah telah memanggil kita untuk membereskan hubungan kita satu sama lain. Adapun beberapa hal secara alkitabiah yang bisa kita lakukan untuk memulihkan persekutuan, di antaranya adalah berbicara kepada Allah sebelum berbicara kepada orang tersebut. Apa sih maksudnya? Teman-teman pasti pernah memiliki masalah kan, satu dengan yang lain ataupun dengan situasi yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Membicarakan masalah dengan Allah terlebih dahulu dan mendoakan konflik tersebut untuk supaya selesai, itu adalah salah satu langkah untuk menemukan solusi. Ketika kita sudah mendoakan, membicarakan hal tersebut kepada Allah dan bukan menggosipkannya dengan seorang teman, maka kita akan menemukan bahwa Allah mengubah hati setiap individu yang memiliki masalah. Karena sebagian besar konflik bersumber dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, bicarakanlah dahulu kepada Allah sebelum membicarakannya kepada orang lain. Lalu, kita harus selalu mengambil inisiatif.
tidak peduli siapa yang melukai atau yang dilukai. Allah ingin agar kita mengambil langkah pertama. Jangan menunggu pihak lainnya. Hampirilah mereka terlebih dahulu. Dengan hal tersebut, memulihkan persekutuan yang retak begitu penting. Sehingga Yesus memerintahkan bahwa hal tersebut perlu mendapatkan prioritas melebihi ibadah bersama. Yesus berkata, "Jika kamu memasuki ruang ibadahmu, hendak memberikan persembahan dan kamu tiba-tiba teringat akan sakit hati seorang sahabat terhadapmu, tinggalkanlah persembahan itu dengan segera. Lalu pergilah kepada sahabat itu dan bereskan segala masalah. Setelah itu, dan hanya setelah itu, kembalilah dan kerjakan urusanmu dengan Allah." Ingat gak sih teman-teman bahwa kita adalah berhubungan dengan dua hal. Hubungan kita kepada Tuhan, yaitu dengan Allah, serta hubungan kita dengan sesama. Bukan mengkotak-kotakkan, akan tetapi Tuhan ingin kita benar-benar tulus, kita benar-benar satu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan tanpa diri kita memiliki konflik dengan sesama kita. Ketika sebuah persekutuan menjadi tegang atau retak, rencanakan suatu pertemuan dengan damai. Jangan menunda atau membuat dalih atau berjanji, "Aku akan mengurusnya suatu hari nanti." Jadwalkan sebuah pertemuan tatap muka sesegera mungkin. Penundaan hanya memperdalam rasa dendam dan membuat segalanya lebih buruk. Dalam konflik, waktu tidak menyembuhkan apapun. Akan tetapi, waktu menyebabkan luka makin bernanah. Maka, bertindaklah cepat dengan mengurangi kerusakan rohani dalam diri kita. Lalu mungkin selanjutnya, bersimpati terhadap perasaan-perasaan mereka. Maksudnya seperti apa? Gunakan telinga kita lebih banyak daripada mulut kita. Sebelum mencoba memecahkan suatu perselisihan, kita harus mendengarkan perasaan orang terlebih dahulu. Paulus menasihati, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Teman-teman, kata memperhatikan adalah dari kata Yunani skopos, yang artinya kita membentuk kata teleskop dan mikroskop. Itu berarti memperhatikan dengan teliti. Pusatkan perhatian pada perasaan-perasaan mereka, bukan pada fakta. Mulai dengan simpati, bukan solusi. Jangan lebih dahulu mencoba membujuk orang untuk menceritakan apa yang mereka rasakan. Dengarkan saja dan biarkan mereka mengeluarkan isi hati secara emosional tanpa bersikap membela. Mengangguklah bahwa Anda paham meskipun Anda tidak setuju. Perasaan tidaklah selalu benar atau masuk akal. Sebetulnya, sakit hati membuat kita bertindak dan berpikir dengan cara-cara yang sangat bodoh. Lalu, akui peranan kita dalam konflik. Jika kita bersungguh-sungguh dalam memulihkan suatu hubungan, kita sebaiknya mengawali dengan mengakui kesalahan atau dosa-dosa kita sendiri. Yesus berkata, itulah cara untuk melihat berbagai hal dengan lebih jelas.
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena kita sendiri pun punya banyak kesalahan dan kelemahan, maka dari itu tindakan seperti ini realistis harus dilakukan. Langkah selanjutnya adalah seranglah masalahnya, bukan orangnya. Anda tidak mungkin kan membereskan masalah jika Anda sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Anda harus memilih salah satu. Alkitab berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan pikiran Anda dengan marah. Karena itu, pilihlah kata-kata Anda dengan bijak. Jawaban lemah lembut selalu lebih baik ketimbang jawaban yang kasar. Ketika memecahkan konflik, cara Anda berbicara sama pentingnya dengan apa yang Anda katakan. Jika Anda mengatakan dengan cara menyerang, apa yang Anda katakan akan diterima dengan cara membela diri. Teman-teman, kita harus bekerja sama sebanyak mungkin. Mengapa demikian? Paulus berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai selalu memiliki label harga. Kadang damai harganya adalah sebesar kesombongan kita, kadang juga sebesar keegoisan kita. Akan tetapi, demi persekutuan, berusahalah sekuat mungkin untuk berkompromi, menyesuaikan diri dengan orang lain, dan menunjukkan perhatian pada apa yang mereka butuhkan. Maka kata Yesus, kamu berbahagia bila kamu bisa menunjukkan pada orang-orang bagaimana bekerja sama dan bukannya bersaing atau berkelahi, yaitu bila kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya dan tempatmu dalam keluarga Allah. Lalu, utamakan rekonsiliasi, bukan resolusi. Apa maksudnya? Adalah tidak realistis kalau mengharapkan semua orang setuju dengan segala sesuatu. Rekonsiliasi mengutamakan hubungan, sementara resolusi mengutamakan masalah. Bila kita mengutamakan rekonsiliasi, masalah akan kehilangan maknanya dan seringkali menjadi tidak relevan. Kita dapat membangun kembali hubungan meskipun kita tidak mampu menyelesaikan perbedaan-perbedaan kita. Orang-orang Kristen seringkali memiliki perbedaan pendapat yang wajar dan bisa diterima. Tetapi kita bisa berbeda pendapat tanpa harus marah-marah. Berlian yang sama tampak berbeda dari sudut yang berbeda. Allah menginginkan kesatuan, bukan keseragaman, dan kita bisa hidup bergandengan tangan tanpa sepakat atas semua masalah. Ini tidak berarti kita berhenti mencari pemecahan masalah. Akan tetapi, sama seperti halnya nasihat Petrus, berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Tetapi ketika Anda mengusahakan damai, Anda melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, karena kita mau disebut anak-anak damai. Demikian perikop hari ini, pembahasan tentang memulihkan hubungan yang retak. Melalui perikop ini, bolehlah menjadi sarana prasarana untuk kita memiliki cara sesuai dengan ketetapan Allah. Maka dari itu,
Mari kita tutup dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih karena kami boleh merenungkan segala sesuatunya bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan perenungan kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja, dan biarkanlah firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam tangan kuasa-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik teman-teman, di sini telah berakhir perjumpaan kita. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada saat hari ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman pendengar semua. Shalom dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.